Halo, apa kabar? Saatnya Anda menyimak Berita Makassar. Bersama saya Ridho Yahya, sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda. Dan berikut 3 berita utama hari ini. Marah ditegur karena menyerobot antrean. Seorang dosen di Makassar meludahi kasir toko swalayan. Kapal yang membawa belasan penumpang tenggelam di perairan Pulau Podang-Podang. 3 orang meninggal dunia. Seorang pria di Bulukumba nekat jadi begal demi judi online. Diduga sopir mengantuk, minibus tabrak warga dan tiang lampu jalan di Kabupaten Goa. Kecelakaan itu menyebabkan 3 orang terluka, termasuk sopir minibus. Hantam tiang listrik. Minibus hitam ini ringsek parah pada bagian depan setelah menabrak tiang di bahu jalan Trans Sulawesi, Poros Palangga, Kabupaten Goa. Kerasnya benturan membuat tiang lampu jalan bengkok dan nyaris roboh. Kendaraan akhirnya berhenti di atas trotoar. Kecelakaan ini bermula ketika minibus yang dikemudikan Afin melaju dari arah Sunggu Minasa menuju ke Palangga. Diduga karena sopir mengantuk, kendaraan oleng ke kiri hingga menabrak korban dan tiang lampu jalan. 2 orang warga Gaus Bilu dan Basri mengalami luka-luka setelah sempat terseret kendaraan. Keduanya dilarikan ke RSUD Syekh Yusuf dan Rumah Sakit Thalia Irham Panciro untuk mendapatkan perawatan intensif. Sementara sopir minibus Afin juga dilaporkan dalam kondisi kritis. Petugas unit Gakum Satlantas Polres Goa segera mendatangi lokasi untuk melakukan olah tempat kejadian perkara dan mengatur arus lalu lintas. SUV di FSK ambil jenis penumpang dari arah Suminasa ke arah Takalar dan mengalami kecelakaan di depan terminal. Diduga pengemudi dalam keadaan mengantuk saja oleng ke kiri dan menyerempet sebuah mobil Avanza. Ada berapa korban, Pak? Untuk korban ada 2 orang sudah mendapat perawatan medis di rumah sakit. Minibus yang terlibat kecelakaan dievakuasi menggunakan mobil derek. Akibat kejadian ini, arus lalu lintas di Jalan Poros Palangga sempat mengalami kemacetan panjang. Muhammad Sardi melaporkan dari Goa. Dihantam cuaca buruk, kapal yang memuat 11 penumpang tenggelam di perairan Pulau Podang-Podang, Kabupaten Pangkep. Akibat insiden tersebut, 3 orang meninggal dunia. Warga dan nelayan mengevakuasi jenazah penumpang kapal kayu yang tenggelam di Pulau Podang-Podang, Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan, Sabtu siang. Kapal yang membawa rombongan pegawai Kecamatan Liukang tenggelam dihantam gelombang tinggi saat berlayar dari dermaga Pangkajene menuju Pulau Sarapo. Beberapa penumpang yang selamat dievakuasi menuju dermaga untuk mendapat pertolongan medis. Kondisi setelah melewati Pulau Karangrang itu sudah mulai jelek cuaca. Bahkan Pak Camat sendiri pun sudah sempat mem-WA dari desa-desa yang ada di Pulau Karangrang dan juga pulau-pulau yang sekitar situ. Namun tiba-tiba karena kondisi langsung berubah cuaca, tadi saya disampaikan ketinggian ombak itu mencapai 1 meter lebih. Dan kondisi kapal yang digunakan juga kecil, mungkin karena kondisi yang cuaca yang sangat ekstrem ini sehingga membuat kapal terbalik. Dari 11 penumpang, 3 orang ditemukan dalam kondisi meninggal dunia. Diduga korban tak bisa menyelamatkan diri karena kapal bermuatan bahan bangunan tersebut tenggelam dengan cepat. Kemudian kapal itu tertarik ke bawah karena dia terisi bahan bangunan, sehingga dia tertarik ke bawah karena beratnya ini ada semen dan ada material bahan bangunan. Jadi itu menyebabkan barangkali sehingga ada sulit. Yang kedua memang cuaca sangat ekstrim sehingga mereka agak sulit untuk menyelamatkan. Kemungkinan juga para korban ini tidak tahu berenang. Pihak berwenang masih menyelidiki penyebab pasti tenggelamnya kapal. Pemerintah daerah mengimbau masyarakat waspada terhadap potensi cuaca buruk saat melakukan perjalanan laut. Muhammad Sardi melaporkan dari Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan. Pengancaman menggunakan senjata tajam terjadi di sebuah warung di Kota Makassar. Seorang pria yang diduga dalam pengaruh minuman keras mengamuk sambil membawa parang dan mengancam penjaga warung. Tidak.
Tanpa sebab yang jelas, pria ini tiba-tiba menodongkan senjata tajam ke penjaga warung di Jalan Kandia 3, Makassar. Korban diintimidasi untuk membeli ponsel milik pelaku dengan uang sebesar Rp200.000. Korban menolak meski pria yang diduga dalam pengaruh miras itu terus mengancamnya. Polisi yang mendapat laporan berhasil menangkap pelaku pada Sabtu malam. Petugas menyita sebilah parang yang digunakan pelaku sebagai barang bukti. Keduanya yang masih memiliki hubungan keluarga lalu dimediasi dan memilih berdamai. Sehingga kemudian kita mendamaikan dari mereka sendiri, namun untuk barang bukti sebilah parang itu tetap kita amankan di Polsek untuk mencegah hal-hal yang tidak kita inginkan, karena pada saat terjadi itu pelaku dalam keadaan mabuk atau di bawah pengaruh minuman keras. Meski kasus ini berakhir damai, pihak kepolisian tetap mengamankan senjata tajam milik pelaku untuk mencegah kejadian serupa terulang. Muhammad Sardi melaporkan dari Makassar. Seorang pemuda yang bekerja sebagai pemulung ditemukan tewas tenggelam di sebuah tambang bekas galian pasir di Takalar. Korban diduga terpleset saat mencari barang rongsokan di sekitar lokasi. Samad langsung dievakuasi oleh warga dan petugas setelah jasadnya ditemukan di lokasi tambang bekas galian pasir di Kelurahan Sombalabela, Kecamatan Patalasang, Takalar. Setelah dievakuasi, jasad Samad kemudian dibawa ke rumah duka untuk disemayamkan. Suasana duka menyelimuti rumah Samad, terutama ibunya yang histeris. Ia tak menyangka anaknya yang biasa keluar rumah mencari barang rongsokan kini tewas secara tragis. Peristiwa naas ini terjadi pada Jumat pagi. Korban yang tengah mencari barang bekas seorang diri di sekitar lokasi tambang diduga terpeleset lalu jatuh dan tenggelam karena tidak bisa berenang. Jasad korban baru ditemukan pada sore hari setelah pencarian oleh warga dan petugas setempat. Jadi kami dari posko operasi dini ini mendapatkan informasi bahwasannya ada dugaan korban yang tenggelam. Jadi kami dari posko telah menghubungi Biketero Screen untuk mendatangi TKP. Jadi kami sekarang sudah di TKP lokasi adanya orang yang tenggelam ini, dan korban sekarang sudah dibawa kembali ke rumahnya. Untuk selanjutnya kita terjunkan identifikasi untuk diidentifikasi. Jasad Samad dimakamkan di keesokan hari di tempat pemakaman umum yang tidak jauh dari lokasi tenggelamnya korban. Raisa Habu melaporkan dari Takalar. Sudah salah, malah marah. Seorang dosen di Makassar meludahi kasir wanita usai ditegur menerobos antrean di sebuah toko swalayan. Korban yang tidak terima atas kejadian ini langsung lapor ke polisi. Kamera pengawas di sebuah toko swalayan di Jalan Perintis Kemerdekaan Makassar merekam aksi tidak terpuji seorang pria. Dosen salah satu perguruan tinggi swasta di Makassar itu meludahi kasir toko hanya gara-gara tidak terima ditegur korban setelah menerobos antrean. Selain meludah, pelaku juga memaki dan memaksa sang kasir meminta maaf. Akibat kejadian ini, korban telah melaporkan kejadian tersebut ke aparat Polsek Tamalan Rea, Kota Makassar. Juga pelaku ini yang menerobos antrian kemudian ditegur oleh kasir dan tidak terima, dan diduga sempat meludahi kepada kasir tersebut. Sementara masih dalam tahap penyelidikan dari pemeriksaan saksi pelapor dan juga saksi-saksi yang lain.